Gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai judul kami yaitu analisis total quality control di koalisi pada produk sarung bantal pada koleksi Redivivus Cushion dari kain perca pabrik Sleep Body Warehouse menggunakan metode Seven Tools, New Seven Tools, FMEA, dan Kaizen. Perkenalkan, saya Salman Nabila dengan NPM 138. Saya Novia Fitri dengan NPM 23122. Saya Muhammad Rasya Umaidi dengan NPM 23133. Yang pertama ada pendahuluan yang dilatar belakangi yaitu upaya peningkatan kualitas sarung bantal berbahan kain perca pada UMKM Sribadi Surabaya, khususnya produk Redivivus Cushion yang mengusung nilai estetika, teknik hias, kain ramah lingkungan, dan prinsip upcycling. Seiring meningkatnya permintaan dan variasi bahan baku, UMKM menghadapi masalah ketidakkonsistenan mutu seperti perbedaan ukuran potongan kain, tekstur bahan, dan kualitas jahitan akibat belum optimalnya sistem pengendalian mutu, ketiadaan SOP terdokumentasi, serta keterbatasan inspeksi. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pendekatan Total Quality Control atau TQC yang dipadukan dengan Seven Basic Tools, New Seven Tools, FMEA, dan Kaizen untuk mengidentifikasi jenis cacat, penyebab utama, tingkat risiko, serta merumuskan usulan perbaikan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan Seven Basic Tools, New Seven Tools, FMEA, dan Kaizen dalam upaya pengendalian kualitas produksi sarung bantal pada UMKM Sribadi. Terdapat tiga tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis penerapan Seven Basic Tools, New Seven Tools, FMEA, dan Kaizen dalam mengidentifikasi jenis defek, penyebab utama, serta titik kritis dalam proses produksi sarung bantal pada UMKM Sribadi. Yang kedua, menilai tingkat keparahan, frekuensi, dan kemampuan deteksi potensi kegagalan menggunakan FMEA untuk menentukan prioritas risiko yang paling berdampak terhadap kualitas produk. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi perbaikan berkelanjutan berbasis Kaizen agar proses produksi sarung bantal berjalan lebih efisien, stabil, dan sesuai standar kualitas yang diterapkan. Selanjutnya ada batasan masalah. Dengan tiga batasan masalah, yang pertama, fokus penelitian hanya pada proses produksi sarung bantal di UMKM Sribadi, tidak mencakup produk lain. Yang kedua, analisis pengendalian mutu dibatasi pada penerapan metode Seven Basic Tools, New Seven Tools, FMEA, dan Kaizen, tanpa membahas metode lain seperti Six Sigma atau QCC. Yang ketiga, periode penelitian dibatasi sesuai waktu pelaksanaan observasi dan pengambilan data. Dengan asumsi penelitian juga ada tiga. Yang pertama, data hasil observasi atau wawancara serta dokumentasi merupakan data yang valid dan mencerminkan data sebenarnya. Yang kedua, metode Seven Basic Tools, New Seven Tools, FMEA, dan Kaizen dapat diterapkan secara efektif pada skala UMKM. Yang ketiga, proses produksi di UMKM Sribadi berlangsung secara berulang dan menggunakan prosedur kerja yang relatif konsisten. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Terdapat tiga manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan Seven Basic Tools, New Seven Tools, FMEA, dan Kaizen dalam pengendalian kualitas produk. Yang kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan perusahaan untuk memperbaiki proses, mengurangi defek, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjadi referensi praktis bagi UMKM lain yang ingin mengembangkan sistem pengendalian mutu berbasis metode kualitas terintegrasi. Untuk tipesnya sendiri, yaitu ada UMKM, pengendalian mutu, kualitas pelayanan, total quality control, metode Seven Basic Tools, metode New Seven Tools, metode FMEA, dan Kaizen. Selanjutnya ada metode penelitian dengan tempat dan waktu penelitian dilakukan di bisnis UMKM Sleep Body Warehouse di lokasi Jalan Ketintang Wiyata nomor 36, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya. Data yang akan diolah adalah data jumlah kerusakan produk sarung bantal pada bulan September sampai Oktober 2025. Selanjutnya ada jenis dan sumber data dengan data primer, yaitu diperoleh secara langsung melalui hasil observasi lapangan, wawancara, serta survei yang dilakukan terhadap pekerja, aktivitas kerja, dan kondisi lingkungan kerja, serta peralatan produksi pada UMKM Sribadi, dan data sekundernya diperoleh dari data UMKM Sribadi yang dicatat oleh pelaku usaha. Kemudian ada identifikasi variabel. Untuk variabel terikatnya, yaitu jumlah kerusakan produk sarung bantal yang diperoleh dari jumlah produk cacat berdasarkan standar kualitas yang berlaku di UMKM. Untuk variabel bebasnya meliputi manajemen total quality control dan faktor-faktor penyebab kegagalan kualitas produk untuk mengidentifikasi penyebab penurunan kualitas sarung bantal. Untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami proses dan jenis kecacatan. Selanjutnya, pada pengolahan data merupakan proses mengubah data mentah menjadi informasi menggunakan metode Basic Seven Tools, New Seven Tools, FMEA, dan Kaizen untuk menganalisis potensi defek, mengidentifikasi akar penyebab masalah, serta merumuskan rekomendasi perbaikan berkelanjutan pada UMKM. Yes. Baik, selanjutnya terdapat flowchart, yang dimana flowchart sendiri itu kita dari mulai lalu dilanjut dengan studi pustaka dan studi lapangan, lalu kita identifikasi
mengidentifikasi permasalahan masalah tujuannya, dan kita lalu melakukan pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data, kita lalu akan menggunakan metode. Yang pertama kita menggunakan metode Basic Seven Tools, lalu New Seven Tools, FMEA, selanjutnya Kaizen, dan setelah dilakukannya metode itu, dengan metode itu kita langsung dengan hasil dan pembahasan, setelah itu kesimpulan dan saran selesai. Nah, di sini terdapat profil perusahaan. Slibadi merupakan UMKM yang berlokasi di Jalan Ketintang Wiyata, Kecamatan Gayungan, Surabaya, dan bergerak di bidang produksi home tekstil seperti sarung bantal. Salah satu produk unggulannya adalah Slibadi Redivivus Cushion yang terbuat dari 90% kain daur ulang dengan twilit cotton trimming sehingga ramah lingkungan dan bernilai estetis. Slibadi berkomitmen menghadirkan produk berkualitas premium dengan bahan yang lembut dan tahan lama. Didukung oleh keterampilan penjahitan, harga kompetitif, serta pelayanan pelanggan yang baik untuk memperkuat posisinya di pasar home tekstil lokal. Selanjutnya terdapat 3 defek atau cacat. Yang pertama itu kain sarung bantal sobek, yang kedua jahit sarung bantal tidak rapi, dan yang ketiga itu kain sarung bantal terdapat noda. Lalu di situ terdapat dengan metode Basic Seven Tools itu terdapat cheat sheet, yang dimana setiap cacatnya itu dihitung. Untuk cacat dari sarung bantal sobek itu totalnya 672. Untuk jahitan sarung bantal tidak rapi totalnya 719. Lalu untuk cacat kain sarung bantal terkena noda itu 673. Sehingga totalnya itu 2064. Lalu terdapat stratifikasi yang dimana sarung bantal sobek dengan presentasi kecacatannya itu 32%. Lalu untuk jahitan sarung bantal tidak rapi itu dengan persentase kecacatannya itu 35%, dan sarung bantal terdapat noda itu persentasenya 33%. Nah, di sini terdapat gambar histogram sendiri. Oke, next. Lalu ada diagram Pareto yang dimana menunjukkan persentase kecacatan tiap cacatnya, defeknya. Lalu terdapat peta kontrol yang belum direvisi dan peta kontrol P yang telah direvisi. Lalu di sini juga ada scatter diagram dari masing-masing defek. Dan juga terdapat diagram Fishbone dari masing-masing defek. Lalu di sini masuk ke metode kedua, yaitu New Seven Tools. Yang pertama itu terdapat affinity diagram. Nah, di affinity diagram ini ada manusia, mesin, material, dan lingkungan, serta metode. Untuk manusia sendiri itu tidak mengikuti standar produk kerja, keterampilan menjahit tidak merata, dan operator kurang fokus atau lelah. Untuk mesin sendiri yaitu mesin tidak disetel dengan benar, benang sering macet atau putus, dan yang ketiga kecepatan mesin tidak stabil. Untuk materialnya yaitu kain licin atau terlalu tebal, kualitas bahan jahit tidak konsisten, benang tidak cocok dengan jenis kain. Untuk lingkungannya, itu meja kerja tidak stabil, kebersihan area kerja tidak terjaga, lalu pencahayaan kurang memadai. Untuk metode sendiri tidak tidak ada standar barang jahitan, lalu kurangnya pemeriksaan hasil akhir, dan teknik jahit tidak seragam antar pekerja. Lalu terdapat interrelationship diagram dari produk sarung bantal yang defect. Oke, next. Lalu ini juga terdapat tree diagram yang diambil dari interrelationship diagram itu sendiri. Nah, lalu di situ ada matriks diagram yang dimana itu pencocokan antara faktor-faktor yang kita antara faktor perbaikan dan juga hal-hal yang kita pernyataan yang sudah keterkaitannya itu sesuai atau tidak. Lalu di sini di New Seven Tools itu terdapat matriks data analisis yang dimana ini tuh untuk mengetahui eh, apakah dari pekerjaan tersebut, maksudnya dari perusahaan itu sudah melakukan atau menerapkan yang sudah sesuai atau tidak. Terus lalu didapat activity network diagram yang dimana itu kurang lebih hampir seperti OPC, tapi kita hanya mencatat kegiatan dan durasi menitnya saja. Kemudian di sini ada masih di metode New Seven Tools, di mana melanjutkan dari activity network diagram yang digambarkan dengan proses satu menuju ke proses 2 itu dengan durasi 30 menit, 2 ke 3 20 menit, 3 ke 4 40 menit, 4 ke 5 itu 25 menit, 5 ke 6 itu 10 menit, 6 ke 7 itu 15 menit, dan 7 ke 8 itu 10 menit. Kemudian didapatkan juga proses Decision Program Chart atau PDPC, yang mana eh, ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi defek pada produk sarung bantal. Faktor utama penyebab defek meliputi kinerja operator, kualitas produk, kinerja mesin jahit, dan proses produksi. Permasalahan yang muncul antara lain kurangnya pengawasan kesalahan kerja dan tidak diterapkannya SOP. Kemudian, upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan dan rotasi kerja operator, penerapan standar mutu, perawatan mesin, pengaturan kecepatan jahit, penerapan teknik menjahit yang benar, serta peningkatan kebersihan dan pengawasan proses. Dengan demikian, perbaikan menyeluruh ini diharapkan dapat eh, menurunkan tingkat cacat produk secara signifikan. Next.
Kemudian di sini ada FMEA, di mana FMEA ini eh, berguna untuk mencari nilai RPN atau nilai Risk Priority Number yang tertinggi agar menunjukkan akar utama permasalahan kualitas serta menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan untuk setiap jenis cacat produk sarung bantal. Nilai RPN yang pertama untuk cacat produk berupa kain sobek diterima sebesar 30 dan yang kedua itu adalah 16 dengan rekomendasi perbaikan untuk yang pertama yaitu melakukan inspeksi bahan baku sebelum produksi untuk memastikan kualitas kain sesuai standar agar tidak mudah sobek. Yang kedua, melakukan perawatan dan kalibrasi rutin pada mesin obras agar jahitan kain tipis tidak menimbulkan sobekan kecil. Next. Nah, terdapat analisis FMEA untuk defek kain sobek di mana prioritas perbaikan ditentukan dari nilai RPN tertinggi hingga terendah. Nilai RPN 30 menunjukkan cacat utama disebabkan oleh kualitas bahan kain yang tidak sesuai standar dan kurangnya inspeksi bahan baku. Sedangkan RPN terendah yaitu 16 disebabkan kurangnya perawatan dan kalibrasi mesin obras. Oleh karena itu, perbaikan difokuskan pada inspeksi bahan baku sebelum produksi serta perawatan dan kalibrasi mesin secara rutin sesuai urutan prioritas RPN. Kemudian untuk defek yang kedua yaitu jahitan tidak rapi. Untuk yang pertama itu didapatkan nilai hasil RPN sebesar 36 yang menetapkan standar dengan rekomendasi perbaikan menetapkan standar kecepatan jahit yang sesuai kemampuan operator dan melakukan inspeksi setiap 10 unit untuk menjaga konsistensi kualitas jahitan. Kemudian yang kedua didapatkan hasil RPN sebesar 12 yang mana itu mendapatkan rekomendasi perbaikan berupa melakukan pelatihan ulang teknik menjahit dan memastikan mesin jahit dikalibrasi secara rutin agar hasil jahitan presisi dan memudahkan proses pemasangan bantal. Dengan analisis prioritas perbaikan ditentukan berdasarkan hasil nilai RPN dari tertinggi hingga terendah. RPN tertinggi seberat 36 menunjukkan cacat utama disebabkan kecepatan mesin jahit yang tidak sesuai kemampuan operator dan kurangnya inspeksi berkala. Sedangkan RPN terendah sebesar 12 disebabkan oleh teknik menjahit yang kurang tepat serta mesin jahit yang belum dikalibrasi rutin. Oleh karena itu, perbaikan difokuskan pada penetapan standar kecepatan jahit, inspeksi setiap 10 unit, serta pelatihan ulang teknik menjahit dan juga kalibrasi mesin secara berkala sesuai prioritas RPN. Next. Kemudian terdapat hasil FMEA untuk defek yang ketiga yaitu kain terdapat noda, di mana yang pertama didapatkan hasil RPN sebesar 24 dan yang kedua itu 27. Dengan rekomendasi perbaikan untuk yang pertama yaitu menetapkan jadwal pembersihan area kerja dan menggunakan pelindung kain saat penyimpanan. Yang kedua, mendapatkan rekomendasi perbaikan berupa melakukan perawatan mesin mingguan dan menggunakan pelumas ramah noda. Kemudian dengan analisis perbaikan ditentukan berdasarkan urutan nilai RPN dari yang tertinggi hingga terendah. Yang mana sebesar 27 menunjukkan bahwa penyebab utama disebabkan oleh kurangnya perawatan mesin secara rutin serta menggunakan pelumas yang tidak ramah noda, sehingga dapat menyebabkan percikan atau tetesan minyak yang menimbulkan noda pada kain. Sementara itu nilai RPN rendah sebesar 24 disebabkan oleh lingkungan kerja yang kurang bersih dan tidak adanya pelindung kain saat penyimpanan, yang meningkatkan risiko kain terkena debu atau kotoran. Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan adalah melaksanakan perawatan mesin secara mingguan serta menggunakan pelumas ramah noda agar mengurangi risiko kain terkena cemaran minyak. Selain itu, perlu menetapkan jadwal pembersihan area kerja secara rutin dan menggunakan pelindung kain saat penyimpanan untuk menjaga kebersihan bahan. Langkah-langkah perbaikan ini dilakukan sesuai prioritas berdasarkan nilai RPN dengan fokus utama pada sumber risiko tertinggi terlebih dahulu. Next. Kemudian terdapat konsep Kaizen, di mana yang pertama itu untuk analisis perbaikan produk cacat dengan 5M checklist, 5W1H, dan 5S. Untuk faktor pertama, yaitu ada manusia dengan permasalahan kurangnya keterampilan operator atau rendah, operator terlalu terburu-buru dalam proses pengerjaan, serta kurangnya pelatihan untuk handling kain. Dengan usulan perbaikan, yang pertama, memberikan pelatihan keterampilan menjahit secara bertahap dan mencakup praktik langsung. Kemudian untuk yang kedua, yaitu menetapkan target produksi yang realistis, menambah jeda istirahat pendek di sela jam kerja, serta menerapkan rotasi posisi kerja. Kemudian yang ketiga, yaitu mengadakan pelatihan intensif mengenai teknik memegang kain, cara mengatur arah tarikan kain, dan simulasi proses menjahit. Kemudian untuk faktor kedua, yaitu kurangnya perawatan mesin. Eh, Salah satu permasalahannya, yaitu kurangnya perawatan pada mesin. Dengan usulan perbaikan, menyusun jadwal maintenance mesin yang mencakup pembersihan. Kemudian untuk faktor ketiga, terdapat salah satu permasalahan, yaitu kain yang digunakan itu adalah tipis. Dengan usulan perbaikan, melakukan sortasi bahan yang lebih ketat, menolak bahan yang tidak memenuhi standar, serta ketebalan tertentu. Kemudian untuk faktor keempat, yaitu metode, terdapat teknik jahit yang kurang tepat. Dengan usulan perbaikan, yaitu menyusun SOP teknik jahit lengkap, memberikan contoh visual, serta mengadakan evaluasi berkelanjutan. Kemudian untuk faktor kelima, yaitu ada lingkungan, dengan permasalahan, yaitu pencahayaan yang kurang baik, dengan usulan perbaikan, yaitu menambah lampu LED fokus di area jahitan agar operator dapat melihat detail kain dengan jelas. Next. Baik, kemudian di sini ada konsep Kaizen untuk yang defect kedua yaitu jahitan sarung bantal tidak rapi dengan faktor manusia. Salah satu permasalahannya adalah ada yang tidak mengikuti SOP dengan usulan perbaikan memberikan pelatihan ulang mengenai SOP jahitan. Kemudian untuk faktor kedua yaitu ada faktor mesin dengan salah satu permasalahan yaitu adalah mesin tidak disetel dengan usulan perbaikan melakukan penyetelan ulang setiap mesin
pagi sebelum produksi dimulai. Kemudian untuk faktor ketiga yaitu material dengan permasalahan kain licin atau terlalu tebal. Dengan usulan perbaikan memilih jarum dan jenis benang yang tepat. Kemudian untuk faktor keempat yaitu metode. Ada salah satu permasalahan yaitu terlewat inspeksi hasil akhir. Dengan usulan perbaikan menetapkan sistem inspeksi berlapis dengan awal, tengah, dan juga akhir. Kemudian yang terakhir ada faktor lingkungan, yaitu salah satu permasalahannya adalah meja kerja tidak stabil. Dengan usulan perbaikan yaitu memperbaiki dan memperkuat kaki meja agar tidak bergerak saat mesin berjalan. Next. Kemudian di sini ada yang ketiga yaitu adalah defeknya kain sarung bantal terdapat noda. Dengan faktor pertama yaitu beberapa manusia dengan permasalahan tidak menggunakan sarung tangan saat memilah kain. Dengan usulan perbaikan mewajibkan penggunaan sarung tangan sekali pakai dan memberikan edukasi tentang dampak kebersihan. Kemudian untuk faktor kedua yaitu adalah faktor mesin dengan permasalahan yaitu mesin jahit yang kotor. Dengan usulan perbaikan membersihkan seluruh bagian mesin setiap awal dan akhir shift. Kemudian ada faktor material dengan permasalahan kain disimpan di tempat yang lembab. Dengan usulan perbaikan menyimpan kain dalam ruangan kering. Kemudian ada faktor keempat yaitu metode dengan penanganan tidak sesuai SOP. Dengan usulan perbaikan yaitu membuat SOP bundling yang lebih ketat. Kemudian untuk konsep yang kelima yaitu adalah faktor yang kelima yaitu adalah faktor lingkungan dengan permasalahan ruang berdebu dan lembab. Dengan usulan perbaikan membersihkan area 2 kali sehari, memperbaiki ventilasi dan mengontrol kelembapan ruangan. Next. Kemudian di sini ada metode 5W1H dengan jenis yaitu adalah tujuan utama atau UAT dengan deskripsi apa saja target utama untuk kebaikan kualitas sarung bantal dengan salah satu tindakan yaitu menetapkan standar operasional produksi atau SOP. Kemudian ada jenis kedua yaitu lokasi produksi atau where dengan deskripsi di mana rencana tindakan perbaikan dilakukan. Dengan tindakan dilakukan pada area produksi UMKM slip body khususnya bagian pemotongan, penjahitan dan juga finishing. Kemudian ada jenis ketiga yaitu penyebab atau why dengan deskripsi mengapa proses sarung bantal memerlukan perbaikan dengan tindakan tidak ada SOP tertulis untuk setiap produksi. Kemudian ada jenis berupa siapa atau orang dengan keterangan who atau deskripsi siapa saja yang terlibat, yaitu pekerja sebagian pemotong, penjahit, finishing, serta pemilik dan juga pengawas produksi UMKM slip body. Kemudian jenis ke selanjutnya ada pelaksanaan produksi dengan jenis when, dengan deskripsi kapan tindakan perbaikan dilakukan. Tindakan dilakukan selama proses produksi berlangsung, terutama saat produksi meningkat. Kemudian ada jenis terakhir yaitu adalah tindakan perbaikan atau usulan atau how, dengan deskripsi bagaimana tindakan perbaikan dilakukan. Dengan tindakan yang pertama adalah membuat SOP produksi, yang kedua pelatihan bekerja tentang kualitas produk, dan juga yang ketiga perawatan mesin secara rutin. Next. Dengan konsep 5S yaitu adalah seri atau short di mana penjelasannya yaitu adalah belum ada pemilihan bahan baku secara sistematis. Bahan kain rusak masih bercampur dengan bahan layak pakai. Dengan usulan perbaikan yaitu membuat area khusus untuk bahan rusak, melakukan pengecekan bahan sebelum produksi dan membuat daftar kelayakan bahan. Kemudian ada SEITO di mana penjelasannya yaitu meletakkan alat jahit dan bahan baku produksi masih berantakan dan sering berpindah tempat. Dengan usulan perbaikan yaitu menambahkan rak dan label, membuat led penyimpanan tetap serta menempatkan alat sesuai frekuensi pemakaian. Kemudian ada CISO dengan penjelasan kebersihan mesin jahit dan meja kerja belum terjaga. Dengan usulan perbaikan yaitu melaksanakan jadwal pembersihan harian, mengelap mesin sebelum dan sesudah digunakan, serta menyediakan tempat sampah khusus syarat kain. Kemudian ada Seiketsu di mana penjelasannya yaitu adalah tidak semua orang memiliki SOP tertulis sehingga kualitas produk tidak konsisten. Dengan usulan perbaikan yaitu membuat SOP untuk pemotongan, penjahitan, finishing, dan inspeksi akhir. Kemudian ada Shitsuke dengan penjelasan bekerja belum konsisten mengikuti SOP dan kebiasaan kerja sebelum disiplin. Dengan usulan perbaikan yaitu menerapkan aturan 5S, pelatihan berkala, serta reward dan punishment. Next. Kemudian ada saran untuk perusahaan. Yang pertama, peneliti menyarankan UMKM meningkatkan sistem pengendalian kualitas secara terpadu. Kemudian yang kedua, sebaiknya UMKM juga melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan evaluasi berkala. Yang ketiga, peneliti menyarankan agar UMKM meninjau ulang dan menegakkan standar operasional prosedur atau SOP yang ada serta memastikan perawatan fasilitas lingkungan dilakukan secara rutin. Next. Oke, dengan kesimpulan, yang pertama yaitu penerapan Seven Basic Tools dan New Seven Tools berhasil mengidentifikasi jenis defek, akar penyebab dominan, serta titik kritis dalam proses produksi sarung bantal UMKM pribadi. Hasil analisis melalui cek sheet, histogram, Pareto, dan stratifikasi menunjukkan 3 defek utama yaitu jahitan tidak rapi, kain sobek, dan kain bernoda dengan jahitan tidak rapi sebagai defek terbesar. Analisis wishbone relationship diagram dan matriks diagram menunjukkan bahwa faktor manusia, mesin, serta metode kerja menjadi akar penyebab paling berpengaruh. Dengan demikian, kedua alat analisis tersebut mampu memetakan seluruh penyebab defek. Kemudian yang kedua yaitu melalui penerapan FMEA. Pilar ini berhasil menilai tingkat keparahan, frekuensi, dan kemampuan deteksi dari setiap potensi kegagalan, sehingga penyelesaian risiko dapat ditentukan secara objektif. Kemudian yang ketiga, ada rekomendasi perbaikan berkelanjutan berbasis Kaizen berhasil dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas proses produksi sarung bantal. Kaizen menghasilkan langkah-langkah perbaikan bertahap seperti penguatan SOP, instruksi bahan baku lebih ketat, serta pelatihan operator secara rutin. Next.
Dengan syarat yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan keterampilan operator melalui program pelatihan berkala dan evaluasi performa. Yang kedua adalah menguatkan penerapan SOP dan meningkatkan pengendalian mutu pada tahap awal dan akhir produksi. Dan yang ketiga adalah menerapkan pendekatan Kaizen secara rutin untuk menciptakan budaya perbaikan dan berkelanjutan. Next. Kemudian di sini ada beberapa pustaka dan juga lampiran-lampirannya. Baik, sekian yang bisa kami paparkan untuk presentasi tugas besar. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sudah besarnya apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.